Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa ala Betawi di mana saja berada, alhamdulillah malam ini kita bisa berjumpa lagi. Saya Bang Japra selaku host ala Betawi, dan alhamdulillah malam ini saya sudah ditemani oleh salah seorang seniman Betawi, walaupun dalam tanda kutip kebetawiannya masih saya ragukan. Nah, oleh karena itu hari ini saya mengundang beliau untuk menjadi narasumber di acara podcast ala Betawi. Oke, langsung saja kita mulai ya. Boleh. Ini kan saya bingung nih. Pertama bingungnya karena kalau untuk berbicara akrab itu kan saya harus menyebut nama gitu kan. Iya. Sementara ente orangnya satu, yang saya tahu namanya banyak. Ada yang Bang Hermanto, Iya. ada yang Baher, ada yang Manto. Iya, Bahkan kalau Kuncung. saya kenalnya Kuncung. Iya, Jadi yang mana yang Anda suka? yang kira-kira saya udah sering kali ditabokin polisi ya. yang mana tuh yang ditabokin polisi? Kalau bisa mencangan ya itu ya. Kalau bisa itu mencangan. Nama saya emang banyak. Bambang Hermanto atau Manto, ya kan ada juga Mantonya. Baher ya emang dari singkatannya. Bambang Hermanto juga. Kuncung emang lantarannya karena emang saya begitu. Kalau saya deket sama yang namanya si Bambang Hermanto gitu. Dulu itu ada kisahnya. Kuncung itu dulu ada apa namanya, cerita dari dinas kebudayaan, karena ada sedikit garapan di tradisi Betawi. Ya, jenis kesenian lenong. Kebetulan saya jadi peran di situ Kuncung. Nah, jadi dari situ terus sampai tua kayak gini juga masih ada beberapa orang yang manggil saya Kuncung gitu. Iya. Jadi kalau nama aslinya Bambang Hermanto ya? Nama aslinya Bambang Hermanto atau Baher gitu. Nah, Ya. kalau Bambang Hermanto, kalau nama Bambang Hermanto, Iya. itu kan orang bisa menebak tuh. Itu Nebak. kan paling kan dari daerah Manado kan. Ya, sejenis Batak lah. Iya. Nah, ini kenapa Hmm. bisa abang terjun ke dunia seni tradisi Betawi? Nah, di sini. Jadi cerita bicara soal budaya dulu Budaya. ya. Budaya yang asal muasal saya ini dari Jawa ya kan. Istilahnya apa ya, lebih spesifik apa namanya? Spesifik. Itu Jawa Tengah sampai ke Timur. Nah, karena dari nama Bambang itu tadi. Berawal dari persoalan kisah asmaranya orang tua saya. Wah, kan mah. Gitu. Orang tua saya dari Jawa, yang laki-laki, yang ibu juga dari Jawa. Sama-sama Jawa itu. Sama-sama Jawa. Iya. Jadi dia memadu kasih cinta yang bersemi itu di tanah Betawi. Oh. Saat itu harmoni masih ngebul. Nah, Ya, mungkin ente belum ada. belum Iya. ada. Dodge, masih mobil Dodge. Ya. Dodge apa itu? Cuma kepalanya dempak. Yang namanya Gelora Bung Karno juga itu masih pohon karet. Ada makam juga di situ. Kebetulan bapak saya juga ikut andil mengeluarkan tenaga untuk bikin yang namanya Stadion. Gelora Bung Karno itu ya. Di saat itu tinggal orang tua saya di tanah Betawi. Kebetulan orang Jawa masih bisa dihitung oleh jari. Jadi banyaknya orang sininya asli gitu. Dari sini ke sono saudara, dari sini ke sono saudara. Walaupun jauh itu saudara semua. Sekarang walaupun dekat jarang sekali saudaranya. Enggak, kalau sekarang memang udah, kalau lain bakul udah nggak saudara. Itu makanya kayak saya sering deket sama orang Betawi itu. Kebetulan saya juga berdekatan dengan orang Betawi itu. Jadi apa ya, dialek atau pergaulan saya itu kalau bicara orang Minang, orang Sumatera bilang di mana Anda tinggal di situ Di mana bumi dipijak, di situ langit langit dijunjung. dijunjung. Jadi artinya kalau kita di situ ya kita ikutin gaya orang di situ, jangan kita beda sendiri. Itu seperti itu. Jadi makanya saya lebih suka di mendalami soal budaya Betawi. Bukan berarti saya nggak suka dengan budaya saya, bukan. Karena budaya saya dari kecil di sini, jadi kurang paham dengan budaya asli saya. Jadi saya lebih
lebih lebih seneng, lebih deket, lebih apa gitu ke budaya Betawi gitu. Nah, kalau kita bicara orang tua ya, Mm-mm. semua orang tua itu kan pasti menginginkan yang terbaik buat anaknya. Mm-mm. Dan diakui atau tidak, Iya, iya. profesi sebagai seorang seniman Mm. itu bukan profesi menarik yang di mata orang tua. Ya, Nah, iya, nah, benar. kira-kira pada saat Bang Baher Mm. terjun ke dunia seni, Mm. itu orang tua modalin gitu mendukung Mm. atau gimana, Bang? Ya berawal mah seperti Anda bilang kalau yang namanya dunia tidak menjamin. Iya, Atau iya. bahasa kerennya atau ini gampangannya mah suram dah ya. Yes, Gitu. Suram sih enggak, Bang, cuma tidak menjanjikan aja. Iya jadi suram. Karena nggak dijanjiin. Oh, iya. Kalau dijanjiin Oh, kan iya. pasti dia Ya suram. walaupun kata dia kata bohong nggak apa-apa. Iya. Kita nunggu bohong yang besarnya lagi. Udah kebiasaan dibohongin. Jadi dari situ sebenarnya orang tua saya juga nggak suka. Oh. Sebenarnya. Oh. Nggak suka. Nggak suka. Oh. Wah, karena pernah. Jadi ceritanya tempo hari ada 17-an. 17-an. Nah, itu kan jam-jaman itu dulu. Oh, iya. Itu zaman-zaman dulu itu kalau Pasti ada ada panggung panggung, kan ada ya. panggung meriah lah ya rakyat apa namanya mengadakan pesta gitu. Ada panggung hiburan. Nah, gitu. Nah di situ bapak saya ngelihat tingkah laku saya di panggung itu orang pada ketawa. Oh, jadi pada saat acara 17-an ada acara panggung, Hmm. Bang Bayer ngisi. ngisi acara di situ dengan cerita budaya Betawi. Iya, dan saya yakin bukan sebagai orang Belanda, bukan ya? Siapa? Bang Bayer pada saat itu. Minimal saya opas. Nggak, saya nanya serius. Iya. Pada saat main di acara 17-an itu, peran Bang Bayer itu apa? Apa udah jadi kunjung atau Ya, anu apa ceritanya cerita lain. Oh, iya. Ya minimal kalau muka kayak saya, kulit kayak saya nggak mungkin direktur lah. nggak mungkin? Nggak ya? mungkin. Ah. Atau jadi tuan tanah nggak mungkin Nggak dah. mungkin, ya. Ya larinya tetap ke pembantu-pembantu Bantu juga, ya. gitu. Karena kalau jadi centeng juga Nggak mengkhawatirkan. mungkin kan Iya. gitu. Iya, karena dari fisik juga kan. Iya, iya. Jadi Itu di situ. apa? Ah. Kalau itu jadi centeng paling nggak takut ya, geli aja dikit maling. yang jelas dia ngeri mau muka saya. Ngeri sekali pukul mati kan nggak urusan gitu. Ya kalau centeng ampek. Nah, jadi dari situ kata kunjung itu keluar. Nah, nama kunjung kita kembali dari awal tadi pembicaraan gitu soal nama. Kunjung berawal dari situ. Nah, jadi terus dibawa sama orang sampai main ke sono kemari, kunjung tetap kunjung gitu. Nah, cuman sebenarnya orang tua saya ingat, lu nggak malu? Dia kata gitu kan. Udah berkeluarga masih Oh, pada situ udah berkeluarga? udah berkeluarga, padahal saya dunia itu udah sebelum Iya, saya iya. berkeluarga, Iya, iya. cuman bapak saya ikut Nonton. gitu saat itu udah Berkeluarga. berkeluarga. Nggak malu ditonton orang, lu diketawain orang segala macam ya. Saya cuma ngomong dikit doang, membagiakan sesuatu kepada orang Iya. itu pekerjaan yang mulia. Iya. Karena tadinya tuh orang mikirin utang segala macam, kadang ngelihat tingkah laku saya di panggung orang ketawa 0, berapa persen akan hilang rasa susahnya dia. Begitu juga banyak saudara-saudara yang lihat di YouTube ini, Anda sedikit nyengir, nggak usah ketawa, nyengir aja sama mijet secret, itu udah suatu kebahagiaan buat orang lain. Menurut saya begitu. Paling tidak kita sudah berinvestasi ya Nah, gitu. untuk menumbuhkan rasa bahagia. Bahagia. Wah, itu Nah, itu. mengalir terus itu. Nah, dari situ saya terus. Ah. Dari situ terus perjalanan hidup nih. Iya. Perjalanan hidup. Tiba-tiba saya dapat suatu apa namanya? Keberkahan, dapat rezeki dari Allah. Saya ikut ada acara di TV. Pernah masuk TV? Enggak, saya mau masuk enggak karena emang saya kecoa. Oh, iya benar juga ya. Siaran di TV. Siaran di TV ada lakon gitu saya ikut. TVRI apa atau? TVRI zaman itu TVRI. Zamannya ada itu kan. Itu kalau nggak salah lawak Betawi. Itu sama siapa kalau bisa disebut namanya? Teman-teman saya yang satu udah meninggal, almarhum. Yang satu lagi Pulang, ya enggak? udah tua Udah lah meninggal ya. juga. Teman saya aja yang segini-segini aja. Ya maklum lah ya. Ya terlalu banyak makan mie kan jadi Iya bahan begini pengawetnya aja, masuk, begini aja emang kagak berubah-berubah gitu emang sakit ya segini aja. Itu Ya. tahun-tahun berapa, Bang, kalau diingat? Kalau saya masuk inget-inget TV? itu sekitar tahun 80-an kurang lebih. Kurang 80-an lah ya. Nah, tahun 90-an baru merambah ke yang tingkat sedikit profesional. Dengan kita main lenong, dulu ada sukses namanya lenong rumpi. Iya, ya. Yang Itu- dimotori sama Bang Hardi Pretes kan? Iya, yang boim-boim itu. Si Boim, ah. Nah, saya ikut festival di sana. Oh, Abang ikut. Oh iya, saya nonton itu. Hah? Di Taman Ismail Marzuki kan? Iya, Ah. itu finalnya di situ. Iya. Ya, alhamdulillah kita juara. Iya. Gitu. Nah dari situ, ya mungkin hasil dari situ
Tuhan memberi suatu kenikmatan bagi kita, karena dari awal ini saya tidak berharap saya jadi artis, saya tidak berharap jadi pemain yang bagus atau apa. Ini ngalir aja, kita jalan gitu. Tanpa ada embel-embel apa, lihat saya jalan aja gitu. Dengan keseriusan kita, dengan rasa apa tulus, nggak ada embel-embel apa namanya ya. Ikhlas. Ya ikhlas itu ya akhirnya yang kuasa juga memberi suatu bonus dengan tidak disadari tiba-tiba ada aja yang ngajak main sana, ada yang akhirnya sampai ke dunia entertainment lah bahasa sombongnya. Para sahabat ala Betawi, perlu saya sampaikan juga, memang mungkin jadi generasi seusia beliau tahulah bahwa beliau memang pernah tampil di beberapa layar televisi nasional ya, seperti acara Hari Harimau di NTV kan gitu kan, terus film-film misteri gitu kan. Jadi memang kalau untuk film misteri beliau sering dipakai karena cocok. Iya, gitu. Untuk nantiin setan. Iya. jadi mendukung dan bagian kostum tuh seneng gitu, nggak perlu dandanin rapi. Gampang aja. Tukang make up juga nggak pernah make up. Cepretin tangan doang saus. Tapi kalau misalnya kita bicara keberhasilan kan gitu kan ya. Berbicara keberhasilan berkaitan erat dengan berbicara peningkatan materi kan. Nah, apabila seniman tradisi yang tadi dari panggung terus masuk ke televisi gitu kan, itu kan memang tujuannya sebenarnya. Sebagaimana para politisi juga melakukan segala cara, tujuannya kan untuk jadi anggota dewan. Nah, kalau seniman itu ya kan mengaktualisasikan kemampuan diri yang mereka punya, itu kan untuk jenjang yang lebih tinggi, dan tidak ada yang lebih tinggi selain televisi dan film kan gitu. Dan alhamdulillah kan Bang Baher udah masuk situ kan. Nah, itu proses kreatifnya bisa masuk ke situ, selain nothing tulus tadi, itu kan tentu ada kapasitas kemampuan diri yang dinilai. Karena kalau bicara profesional ya berbicara kapasitas kemampuan. Itu bagaimana cara Bang Manto menempa kemampuan diri ya, sehingga senantiasa ada peningkatan. Ini menjadi penting buat sahabat-sahabat ala Betawi yang sekarang sedang menuju. Iya, sebenarnya nggak lepas semua itu berawal dari persoalan pelajaran di agama kita gitu, kayak Rasul gitu kan. Dia berkali-kali Jibril berkatakan Iqra. Dan kata-kata Iqra kan bahasa ininya bacalah, tapi globalnya kan membaca secara tersirat dan tersurat. Nah, jadi disitulah kita selalu bahasanya belajar kan, baca itu kan belajar. Jadi kita jangan lupa yang namanya belajar, dan jangan segan yang namanya belajar, dan jangan jemu yang namanya belajar. Karena ilmu itu tidak ada di sekolah aja atau di rumah saja, bahkan di jalanan pun ada ilmu yang geletak di situ. Cuman kita tidak tersirat, kita tidak peka lah, tidak peka di situ. Nah, jadi belajar dari situ, belajar juga dari yang ada di mata kita, umpamanya kita nonton media elektronik, TV, atau kita baca koran dan sebagainya. Itu kan satu pelajaran bagi kita. Nah, kita simpenlah di anu kita. Mungkin saja nanti saat ada persoalan seni yang kita akan tuangkan, itu kita bisa keluarkan di situ. Terus yang namanya tradisi itu kan ada pakum sendiri. Nah, kalau yang namanya tradisi, ya yang namanya tradisi beda dengan modern. Nah, kalau kita mau belajar, kalau kita mau jujur, kita harus ikut di zaman yang sekarang. Tradisi juga harus ikut di zaman yang modern. Bagaimana caranya? Ya kita harus mempelajari dan kita harus mau nerima apa yang kata orang modern. Contoh umpamanya, kalau tradisi itu kan tidak ada yang namanya naskah. Tapi modern itu pasti ada naskah. Dan di situ ada pakemnya. Kalau namanya modern tidak luput dan tidak pernah meninggalkan yang namanya naskah. Tapi kalau tradisi kan enggak. Nah, di situ improv lah ya. Akhirnya kita harus pakai juga yang namanya naskah. Kita harus yang namanya bahkan pementasan semacam kayak panggung, penguasaan panggung itu kita juga harus bikin. Kita harus ikutin. Karena untuk apa namanya? Pembauran apa namanya istilahnya? Kita juga nyerap ilmu dari sini,
ini juga tidak kita buang. Kita buang. Nah, jadi tetap pakem tradisi Jadi kita pakai. ada istilah kayak campur sari lah. Campur gitu ya. sari ya. Jadi ya, emang kita ada kurang, Ah, iya. di sana ada lebih, Iya. kita ambil dan kita harus jujur Jadi bahwa saling kita ada melengkapi ya kurang. antara tradisi dan modern. Betul. Menurut Nah. saya itu. Harapan abang ke depan sebagai seorang seniman tradisi dalam tanda petik Betawi itu apa, Bang? Kalau harapan saya terutama orang-orang yang pintar di atas lah ya. Juga jangan cuma melihat. Jangan cuma melihat kayak apa sih tradisi setelah dia lihat selesai. Saya juga kepengennya gitu tradisi ini dikasihlah waktu untuk dalam 1 bulan atau berapa minggu atau tiap hari atau bagaimana, mungkin kalau tiap hari mungkin kesian nanti yang lain juga pengen juga di situ kasih. Nah ini kebanyakan di tradisi agak kurang tempat untuk dia berkarya gitu. Ada mamanya di salah satu tempat yang biasa di situ, apalagi kayak kemarin ada pandemi kan total. Kalau orang-orang yang tradisi bener, istilahnya orang-orang tradisi bener dia nyarinya di situ, nggak ada masukan. Nah di sini lagi-lagi kreativitas orang-orang tradisi harus ikut cara modern. Bagaimana? Mamanya ini nggak ada di contoh mamanya lenong. Kadang nggak ada pementasan lenong banyak mahal. Ada pandemi nggak mungkin bisa. Bagaimana caranya kita bisa juga mentas? Ada sekarang yang namanya YouTube. Kenapa kita nggak bikin itu? Kita taruh di sana. Ya kan, kalaupun kita nunggu, kita nggak jangan bicara soal hasil atau materi lah aja gitu nunggu. Tapi ekspresi kita tidak terhambat oleh pandemi. Kalau kita berkarya nggak ada istilah ada pandemi, nggak ada. Itu salah satu contoh kita mengasah terus yang akhirnya orang percaya bahwa tradisi apa namanya teater tradisi atau budaya itu tetap masih bisa eksis ya. bisa eksis gitu. Jadi persoalannya itu kan sebagai seorang pelaku seni kita harus memahami kapan dan di mana kita hidup kan. Ya, begitu. Jadi konteks kekinian itu tidak bisa lepas karena kita hidup dari bagian konteks kekinian. Benar. Nah itu para sahabat ala Betawi mudah-mudahan apa yang tadi Bang Baher sampaikan ada manfaatnya gitu kan, bisa menjadi bahan renungan, syukur-syukur bisa menjadi bahan hiburan gitu kan. Betul. Pertanyaan terakhir ada sedikit cuma agak melenceng tapi nggak jauh dari kapasitas sebagai seorang seniman. Nah saat ini kan Bang banyak seniman kita itu kan yang terjun ke dunia politik ya. Abang ada keinginan untuk terjun ke dunia politik gitu? Begini, kalau bicara politik, saya emang bukan ahli di bidang politik, tapi saya selalu mencoba di dalam seni itu berpolitik. Gitu. Jadi begini, contoh kita suatu pementasan atau garapan, selalu kita akan tampilkan itu kritikan-kritikan sosial yang kira-kira orang menggugah. Karena orang kalau nggak disindir-sindir juga dia lupa dengan kesalahan dia. Atau kalau kita diemin aja, dia mungkin jauh. Jadi tetap, tapi saya nggak ke dunia politik karena kalau situ harus mempunyai ilmu tersendiri. Kalau kita udah masuk dunia situ, budaya kita juga nggak ketarik situ. Tapi kalau kita masuk di seni, di budaya kesenian gitu, politik itu bisa kita tarik. Tapi kalau kita udah di situ, budaya nggak bisa ketarik ke sini. Jadi kalau kita masuk ke politik, Iya. kita yang terbawa ke arus politik. Iya pastinya. Iya. Pastinya. Jadi ya paham dah. Jadi kita nggak usah kebet Iya, kalau itu. ntar kalau kita ngomong salah lagi. Salah lagi. Soalnya banyak banget teman-teman saya yang ngomong sekarang nih, karena kondisi sekarang. Tuh kalau sehari nggak dibohongin, palanya puyeng. Sehari nggak dibohongin, Iya. palanya puyeng. Jadi lebih baik kita membangun bangsa lewat seni. Lewat seni. Karena lewat seni kita bisa memberikan kritikan-kritikan. Iya. Yang seharusnya tugas politisi, cuma karena politisi sudah terbawa arus, Iya. ya kan? Iya. Jadi kita yang menggantikan. Ya, ya, Luar biasa. Dan politisi itu juga dia harus nyadari sebenarnya. Dapat di keberuntungan ada seniman-seniman, ada kayak seperti kita ini Ya. gitu. Karena dia membantu dia dalam apa namanya, membuahkan suatu yang baik untuk negara. Untuk negara. Gitu. Oke. Gitu. Terima kasih Bang Ya, Baher sama-sama. atas waktunya. Sama-sama. Kita berharap ada juga para politisi yang nonton konten ini gitu kan. Mudah-mudahan. Tentu mereka merasa senang kan gitu Iya. kan karena kita bicarakan mereka dan sakit Iya. kita jadi Iya, makin iya, tambah iya, banyak gitu iya. kan.
Nah, para sahabat sekalian, mungkin di kolom komentar bisa juga kalian mengirim saran kepada Ala Betawi, kira-kira tokoh siapa yang ingin diwawancarain. Insya Allah nanti akan Ala Betawi akan tampil. Saya rasa cukup sekian. Bang Baher semoga semakin sukses, semakin bahagia, Amin. semakin mudah memberikan kebahagiaan Terima kepada orang kasih. lain, Ya. dan itu juga menjadi amal ibadah yang terus mengalir. Amin. Kepada para sahabat, semoga senantiasa dilindungi oleh Allah, diberikan keberkahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.